Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada pembina, penasehat, kepada bapak para pedagang, kepada bapak para pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan, singkatnya kepada bapak-bapak yang hadirin hadirat jemaah perguruan Thaqif Bandi rahimahumullah. Puji syukur kita sama panjatkan kepada hari Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang ini dapat melaksanakan kewajiban dan aktivitas kita dalam menjalankan ibadah sholat, zikir dan salawat, dan moga-moga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan oleh rahmat Allahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa atas segala bimbingannya dan sahabatnya yang dirahmati. Moga-moga kita dapat menantinya segala jaya dan bahagia. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mal bahwa pagi yang mulia yang berbahagia ini kita sangat bersyukur sekali di mana kita hadir di majelis zikir ini, dan dengan kehadiran ini kita terasa nikmat sekali. Tentu semua ini tidak terlepas dari karunia Allah mengizinkan, memudahkan kita sehingga kita dapat dengan mudah dan ringan menjalankan semua perintah-perintahnya. Walaupun ada di antara saudara kita, ada waktu, ada kesehatan, ada fasilitas namun tidak semua dapat melakukan. Dan sinilah kebahagiaan yang memberi satu sebagai pembeda antara yang berilmu dan orang yang mengamalkan. Orang yang menyempatkan dirinya dan orang yang tidak. Orang yang beruntung dan orang yang merugi. Dan orang-orang yang mendapat derajat yang tinggi dan mendapat sebuah kedudukan yang bawah. Semua itu diraih dengan tidak terlepas dari karunia Allah. Allah yang buatkan jalan buat kita, hidayah buat kita. Dan semua ini patut kita syukur. Inilah waktunya, saatnya kita harus bersyukur. Dalam perjalanan kita hari-hari, berbagai macam rintangan, ujian, dan berbagai macam cobaan. Tentu semua ini adalah menjadi sebagai pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang lemah imannya. Bahkan orang yang kafir atau orang yang ingkar kepada. Karena tugas orang beriman itu lebih perlu untuk selalu berbanyak zikir dalam situasi apapun, misalnya bahwa dia sudah wajibnya untuk berzikir kepada Allah. Karena bentuk daripada iman, bukti daripada keimanan itu
ditandai dengan banyaknya berzikir. Nah, sehingga ketika dia berzikir, maka hati mereka bergetar. Hati mereka menjadi tentram, jadi tenang, menjadi tambah yakin, tambah menyenangkan, merasakan nikmatnya berzikir dan nikmatnya dalam beriman, nikmatnya di dalam syiriknya. Tidak ada sesuatu yang tidak nikmat yang mereka rasakan. Ini baru hanya sedikit saja kenikmatan yang Allah letakkan di dalam hati kita. Hanya lewat rasa atau penglihatan atau yang didengar dan sebagainya misalnya adalah dari buah daripada rasa syukur kita kepada Allah. Ya, iman kita, buah daripada istiqomah kita sehingga Allah kasih sedikit saja. Itu sehingga ada kesempatan kita untuk menjalankan kewajiban kita yang lain, sehingga kewajiban yang lain sampai tidak dilupakan saking nikmatnya di dalam berzikir pada Allah. Itulah sebabnya ketika kita sudah selesai menjalankan zikir ibadah yang lainnya, maka hendaklah kita bertebar di muka bumi ini untuk mencari fadilah Allah, karunia Allah yang lain. Karena ada kewajiban-kewajiban yang lain ini wajib kita harus kerjakan. Karena sehubungan dengan kehidupan hablum minan nas kita, hubungan sesama manusia ini juga kita harus lakukan baik. Kita kerjakan dengan baik sesuai dengan tuntunan syariatnya, sesuai dengan yang sudah diberi rambu-rambu di dalamnya yang wajib kita kerjakan. Mana yang halal, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hadis itulah pentingnya syariat itu ada. Tahu mana yang boleh kerjakan dan mana yang tidak boleh. Perkara itulah yang menjadi sebagai pedoman kita di dalam menjalankan tuntunan syariat. Itu yang dikenakan pukul adabiynya kita. Hak-hak kita sama manusia dapat dijalankan dengan baik dan benar. Itulah pentingnya syariat ini diturunkan oleh Allah untuk menjalankan dalam hablum minan nas kita dengan yang baik. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Namun di dalam kita menjalankan hablum minan Allah kita, tidak cukup kita mempelajari ilmu syariatnya. Tidak cukup kita mempelajari tentang hukum-hukum syariat. Tidak cukup kita mempelajari tentang aturan-aturan syariat. Karena itu lebih banyak kaitan tentang masalah zahir ya. Hablum minan Allah itu dituntut kehadiran hati kita di dalam menyembah kepadanya. Dituntut kita mendekatkan diri kalbu kita kepada Allah. Dituntut kita harus sampai kepada Allah dan menghubungkan kalbu kita. Harus bertawajud kalbu kita kepada Allah. Harus kita buka kalbu kita untuk menuju kepada Allah. Harus kita paham, harus kita tahu bagaimana menghadirkan kalbunya. Bagaimana kita harus mentawajudkan kalbu kita. Bagaimana kalbu kita sampai. La yanfa'u malun wala banun illa man atallahu qalbi qalbisal. Karena yang lain itu tidak berguna, tidak memperapa, tidak bisa sampai kepada Allah, melainkan yang sampai kepada Allah adalah hati yang suci, hati yang bersih. Itulah pentingnya kita belajar tentang ilmu kalbu, ilmu hati, ilmu ruh, ilmu rasa, supaya di dalam beribadah kita kepada Allah tidak semata-mata lisan, tidak semata-mata gerakan fisik, tidak semata-mata akal kita, tidak semata-mata pendengaran kita, akan tetapi kalbunya ikutkan di dalam beribadah kepada Allah. Tidak sempurna orang yang dalam beribadahnya tidak menghadirkan kalbunya. Tidak sempurna doanya
tidak sempurna zikirnya, tidak sempurna syafaatnya, tidak sempurna. Semua ibadah-ibadah ini ketika dalam beribadah tidak menghadirkan qalbunya sehingga tidak menjadi sempurna di dalam ibadah. Luar biasa enggak? Ibadah apapun adalah qalbu itu penting. Justru qalbu inilah yang sebagai penentu daripada ibadah itu diterima dan tidaknya. Dengan kehadiran qalbunya sehingga mereka bisa terkoneksi kepada Allah, terhubung ibadahnya sampai ibadah. Itu sebabnya kita di dalam beribadah itu harus suci. Bagaimana cara bersuci? Mensucikan cair ini kita sudah maklumi. Dengan air yang suci lagi mensucikan. Nah, itu kita kenal dengan air tahar. Kemudian bagaimana kita suci dalam mensucikan qalbu kita, roh kita, hati kita di dalam kita. Allah. Untuk berjumpa dengan Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah. Tentu inilah membutuhkan bimbingan khusus. Tentu membutuhkan orang yang ahli di dalamnya. Orang-orang yang paham terhadap bagaimana membersihkan qalbu itu. Itulah sebabnya kita bertanya, itu sebab kita pelajari, harus kita ikuti ya bimbingannya, bagaimana kita bertawadhu kepada Allah dengan baik dan benar, sehingga kita tidak mengandalkan ibadah itu hanya sebatas kauliah dan pilihannya, sehingga qalbunya kita tinggalkan, sangat merugi sekali kita, sangat hilang kita, sangat kita berbahaya sekali. Apa pernyataan Allah dalam Al-Quran? Kami hadapi amal mereka dan kami jadikan amal mereka debu karena mereka datang bergegas untuk memenuhi panggilan Allah dengan mengangkat kepala dan mata yang tidak berkedip-kedip, namun hatinya kosong, saudara. Bukan persoalan mereka bacaannya, bukan persoalan adalah gerakannya, bukan persoalan hafalannya, akan tetapi adalah karena hatinya yang kosong. Itu saja sebenarnya. Ya, semoga jemaah ini dapat memahami penjelasan yang singkat ini, bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya minta maaf. Mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.